Bab 531. Dipukul sampai hancur. Ada orang yang menyukai kekayaan, di dalam ilusinya mereka menjadi miliarder. Orang yang mempunyai nafsu, di dalam ilusinya dia bisa memiliki banyak wanita cantik. Lanjut Partai Yinming. Eric Qin mengernyit saat mendengar kata-kata ketua Partai Yinming. Finola Su yang ada di depannya tidak terpengaruh hal buruk, sama seperti kesan yang dia dapat. Sudah lama tidak bertemu, dan ketika bertemu lagi, Eric Qin tetap tidak terpengaruh. Akhir-akhir ini, kamu baik-baik saja. Tiba-tiba Finola Su bicara. Suaranya yang seperti lonceng perak, membuat tubuh Eric Qin bergetar. Finola. Eric Qin mengulurkan tangannya, dia benar-benar bingung. Perlahan-lahan dia mendekati Finola Su, menatapnya dengan hangat. Jarak antara kedua orang itu semakin dekat. Saat ini, tiba-tiba Eric Qin merasa tidak tenang. Dia buru-buru mundur ke belakang. Dia menatap Finola Su di depannya, berkata dengan dingin, "Kamu bukan Finola Su, biarkan aku pergi." Apa yang kamu katakan?" Finola Su terlihat kecewa dan sedih, semuanya ini terlihat sangat realistis. Air matanya menetes seperti butiran mutiara yang terjatuh. Melihat ini, hati Eric Qin seperti tersayat oleh pisau. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Katakan padaku, bagaimana caranya menghancurkan ilusi ini?" "Bunuh saja dia," kata penguasa Partai Yinming. Ekspresi Eric Qin berubah lagi. Bahkan jika dia tahu ini hanya ilusi, sangat sulit baginya untuk menyerang Finola Su. Eric Qin. Finola Su yang ada di depannya bicara lagi, dia terlihat sedih, tidak ada cacat sama sekali. Bahkan Eric Qin curiga, apa yang dikatakan Partai Yinming sebenarnya memang benar. "Pergi sana." Eric Qin berteriak marah. Emosinya meledak. Tubuh Finola Su yang lemah, langsung terlempar, dari mulutnya keluar darah, mengotori kulit putihnya. Tanpa sadar Eric Qin mengulurkan tangannya, ingin menarik Finola Su, tapi tangannya melayang di udara. Finola Su, dengan susah payah bangkit berdiri, kali ini, terlihat jelas dia kesakitan. "Aku menunggu lama sekali untuk bertemu dengan, kenapa kamu kejam begini padaku?" kata Finola Su sambil terisak. Hati Eric Qin hancur melihat ini, bahkan air matanya menetes. "Pergi dariku." Eric Qin masih berteriak keras, muncul cahaya keemasan menyala, dia langsung meninjunya dan menghancurkan tubuh Finola Su. Finola Su terjatuh, dan terus muntah darah. Melihat ini, Eric Qin panik, dia berteriak dengan cemas, "Kenapa tidak menghilang? Kenapa tidak menghilang? Kamu menipuku." Selesai bicara, Eric Qin langsung bergegas menuju Finola Su ingin menolongnya berdiri, tetapi saat ini, Finola Su yang berada di depannya pecah menjadi butiran, lalu perlahan menghilang di udara. Eric Qin tercengang, tangannya yang terulur mengapung di udara. "Palsu, semuanya ini palsu," kata Partai Yinming, suaranya terdengar dalam. Eric Qin menghela nafas lega, matanya menyipit, katanya, "Ini ilusi yang mengerikan, ceroboh sedikit saja, mungkin akan selamanya berada di sini. Dasar sampah." Saat ini, muncul sosok lain di hadapannya. Tubuhnya kekar dan tinggi, dia tidak emosi, berdiri di sana seperti gunung tinggi. Ayah." Ekspresi Eric Qin menjadi buruk ketika melihat orang yang muncul di depannya. "Dasar sampah, sangat disayangkan aku akan mewariskan hartaku padamu," kata ayahnya dengan dingin, "sampai sekarang ibumu masih menderita, lalu kamu." "Ayah, aku..." Eric Qin ingin menjelaskan, tiba-tiba teringat, semua ini adalah ilusi. "Hari ini aku akan membunuhmu, mendapatkan kembali warisan itu." Pria jangkung itu mulai bertindak. Ketika mengangkat tangannya, wajahnya berubah menjadi seram, tangan besar itu terangkat ke atas, dan langsung berada di atas kepala Eric Qin. Eric Qin berteriak marah, memegang cahaya keemasan di tangannya, dan menyerangnya. Blam! Adegan yang mengejutkan pun terjadi. Eric Qin yang tidak terkalahkan tidak punya kekuatan untuk melawan tangan besar ini, dia langsung terlempar, tubuhnya hampir hancur. "Ini buruk." Ekspresi Partai Yinming berubah, "Tuan Qin, jika kamu menganggapnya terlalu kuat, maka dia akan sangat kuat. Dia akan berubah sesuai suasana hatimu." Tiba-tiba Eric Qin tersadar,
di dalam hatinya, ayahnya selalu menjadi sosok yang tidak tertandingi, kekuatannya melampaui batas. Tentu saja ayah yang ada di ilusinya sangat menakutkan. Eric Kin berdiri, menyeka darah yang ada di sudut mulutnya, berkata dengan dingin, "Kamu bukan ayahku, menyingkirlah. Orang yang menghalangi jalanku, akan mati." Sialan. Ayah yang ada di depannya berteriak, "Hari ini aku akan membunuh bocah sial sepertimu." Selesai mengatakan ini, dia melangkah maju. Setiap langkahnya, terdengar suara gemuruh yang besar. Orang ini, sebenarnya siapa? Bahkan ekspresi ketua partai Yin Ming terlihat kaget, langkahnya saja bisa bertenaga seperti ini kekuatan master kultivasi kelas atas. "Kamu palsu, pergi sana." Eric Kin berteriak marah, tinjunya seperti naga emas, lalu dengan suara buk dia menyerang dengan tinjunya. Tinju ini bisa dikatakan sangat dahsyat, bahkan lebih energik. Dengan satu pukulan, Eric Kin bisa langsung menghancurkannya. Setelah pukulan ini, ilusi di depannya mulai menghilang, sekelilingnya berubah menjadi area terlarang, daerah terpencil. Di kaki Eric Kin, ada banyak mayat membusuk, banyak tulang yang sudah hancur. Kediaman reinkarnasi ini cara yang mematikan. Keringat mulai menetes di dahi Eric Kin. "Tuan Kin, ayo kita pergi sekarang," kata ketua partai Yin Ming, dia sedikit khawatir. Eric Kin tersenyum dan menjawab, "Terima kasih banyak. Tenang saja, aku akan menemukan tubuh yang sempurna untukmu." Dia tidak ada niatan untuk mundur, dan terus berjalan maju. Sepanjang jalan ada banyak jimat, tetapi semuanya mengejutkan. Setelah melewati banyak rintangan, akhirnya Eric Kin sampai di pintu gerbang kediaman reinkarnasi. Saat ini, tubuh Eric Kin berlumuran darah, terlihat sangat kejam. Tapi emosinya masih terlihat membara, nafasnya masih kuat, dan tidak ada tanda-tanda lelah. "Senior." Sebelum menunggu tangan besar itu keluar, Eric Kin memimpin dan berteriak keras. "Aku sang junior, Eric Kin, memberi salam pada senior." Suara Eric Kin terdengar sampai ke kediaman reinkarnasi. Tapi di sekitarnya tetap hening, kecuali gema suara Eric Kin, tidak ada suara lain. "Senior," Eric Kin berani memohon untuk menemui senior. Teriak Eric Kin lagi. Saat ini, dari kegelapan, muncul tangan besar. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.